Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan kami di sini untuk mempresentasikan analisis opini publik dan identifikasi aktor kunci pada kolom komentar TikTok menggunakan pendekatan latent direct allocation dan social network analysis dengan studi kasus di Protes Jakarta. Tugas ini bertujuan untuk memenuhi tugas besar analisis media sosial dengan beranggotakan Fariza Suhada Fasya, Falik Kusnan, Hadayat Trinul Akila, Novia Sari Dewi, dan Aris Marcelus. Pendahuluan. Di era digital, media sosial tidak lagi sekedar ruang hiburan, tetapi telah menjadi arena strategis pembentukan opini publik dan diskursus politik. Platform seperti TikTok berperan besar melalui algoritma yang mampu memviralkan konten secara masif, terutama di kalangan generasi Z. Kolom komentar menjadi ruang interaksi aktif tempat opini, kritik, dan dukungan saling bertemu dan mempengaruhi dalam waktu singkat. Namun, tingginya volume komentar yang tidak terstruktur serta penggunaan bahasa tidak baku menimbulkan tantangan analisis yang kompleks. Selain itu, dinamika diskusi tidak selalu organik karena kemungkinan adanya aktor strategis yang mempengaruhi arus opini. Oleh karena itu, penelitian ini diintegrasikan metode LDA dan SMA untuk memetakan topik domain sekaligus mengidentifikasi aktor kunci, sehingga hubungan antara narasi dan struktur jaringan opini publik dapat dipahami secara lebih komprehensif. Dengan rumusan masalah dan maksud tujuan analis, penelitian ini berangkat dari kesulitan mengekstraksi makna dari ribuan komentar tidak terstruktur di TikTok, volume data yang besar dan penggunaan bahasa tidak baku membuat metode konvensional kurang efektif dalam membaca polarisasi opini. Selain itu, diskusi digital tidak selalu organik karena kemungkinan adanya aktor strategis yang mempengaruhi arus percakapan. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini menyoroti fokus utama, 1. Pemetaan topik domain menggunakan LDA, 2. Analisis struktur jaringan dan identifikasi aktor kunci melalui SMA, serta 3. Keterkaitan antara topik yang berkembang dengan aktor yang mendominasi interaksi. Tujuannya adalah mengidentifikasi topik tersembunyi, memetakan struktur interaksi berdasarkan metrik sentralis, digitally between algae factor, serta membedakan antara penggerak opini organik dan akun yang berperan sebagai pengeras suara dalam penyebaran narasi. Lalu selanjutnya ada metodologi. Yang pertama, media sosial TikTok dan partisipasi politik. Media sosial sebagai ruang partisipatif, media sosial merupakan platform berbasis internet yang memungkinkan interaksi, berbagai informasi, dan produksi konten secara kolaboratif oleh pengguna. TikTok sebagai fenomena global berkembang pesat sebagai aplikasi video pendek 15-60 detik dengan fitur kreatif seperti musik, filter, dan efek, serta didorong oleh algoritma rekomendasi berbasis minat, interest graph untuk bukan sekedar jaringan pertemanan. Peran strategis bagi generasi muda di Indonesia tidak berperan penting bagi generasi Z dan milenial dalam mengakses informasi politik, membentuk opini, serta mengekspresikan sikap terhadap isu publik. Arena aktivisme dan opini publik, kolom komentar TikTok menjadi ruang diskusi, debat, dan mobilitas dukungan. Menjadikan arena baru dalam pembentukan preferensi politik dan dinamika aktivisme digital. Yang kedua, data dan sumber data. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa komentar warganet Indonesia terkait aksi protes di Jakarta. Dataset diperoleh dari repositori Public Knowledge Kaggle berjudul Indonesia TikTok Contents on Jakarta Process sebagai solusi atas keterbatasan akses API pada platform seperti TikTok, konsep Genes, data berbentuk teks tidak terstruktur yang mempresentasikan opini publik secara laten di kolom komentar. Bahasa tidak baku, singkatan, selang, simbol, dan emoticon sehingga memerlukan tahapan preprocessing yang ketat sebelum analisis dilakukan. Atribut utama dataset, yang pertama atribut teks komentar, yang kedua atribut pengguna. Yang ketiga, perangkat dan alat pendukung penelitian. Bahasa pemrogramannya dan lingkungan analisis,
Analisis dilakukan menggunakan Python di Google Colab, dipilih karena mendukung komputasi statik dan pengolahan data skala besar. Yang kedua, pustaka library yang digunakan ada Pandas, NLTK, dan Saraswati. GenSim Network X. Perangkat lunak visualisasi jaringan menggunakan GPU versi digunakan untuk menghitung metrik sentralis, menjadikan layout Atlas 2 untuk visualisasi cluster, memfilter, load, dan interaksi tidak signifikan. Selanjutnya, di pembahasan dalam processing data akan membahas integrasi data merging, pembersihan text cleaning, ekstraksi jaringan, network extraction. Pembahasan kedua dilanjutkan oleh tahap analisis. Yang pertama, tahap analisis jaringan, tahap identifikasi aktor penting. Yang ketiga, tahap analisis teks. Selanjutnya, dalam pembahasan akan dibahas hasil analisis. Yang pertama, hasil analisis jaringan, hasil identifikasi aktor penting. Yang ketiga, ada analisis teks. Kemudian akan dijelaskan tentang pembahasan oleh rekan-rekan saya. Silakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya Hadaya akan menjelaskan tentang pre-processing pada tugas kali ini. Tahap pertama yang saya lakukan adalah integrasi data. Sumber data yang kita gunakan berasal dari platform Kaggle karena dataset TikTok ini terbagi dalam 5 file CSV yang berbeda. Saya menggunakan library Pandas di Google Colab untuk menggabungkan semuanya menggunakan fungsi pd concat. Hasil dari proses ini adalah sebuah master dataset tunggal dengan total 1066 baris. Saya juga melakukan validasi awal dengan menghapus data duplikat menggunakan fungsi drop duplikat agar tidak terjadi bias pada hasil analisis akhir. Selanjutnya, pembersihan teks atau cleaning. Tahap kedua adalah pembersihan teks atau text cleaning. Komentar TikTok seringkali berantakan karena mengandung emoji, link, dan mention yang merupakan noise bagi analisis teks. Di sini saya mengimplementasikan fungsi pembersihan menggunakan regular expression atau regex. Langkah-langkahnya meliputi seperti ini. Jadi saya menghapus URL dan link website, lalu menghilangkan mention akun seperti @username bla bla bla, lalu menghapus simbol dan emoji agar hanya tersisa karakter alfabet saja. Yang terakhir saya melakukan case folding untuk menyeragamkan semua teks menjadi huruf kecil agar konsisten saat diolah oleh teman saya. Lanjut ke coding selanjutnya. Di sini ada ekstraksi jaringan atau network extraction. Pada tahap terakhir ini tahap terakhir dari pre-processing ini adalah ekstraksi jaringan. Untuk memenuhi syarat tugas mengenai analisis komunitas dan centrality, saya harus membentuk struktur source dan target. Seperti yang ada di sini, saya mengekstrak username pemilik video dari kolom URL menggunakan pola regex untuk dijadikan sebagai target. Sementara identitas pengirim komentar saya jadikan sebagai source. Output dari tahap ini adalah file edge list yang siap import langsung ke software GPI yang akan diolah oleh kawan saya selanjutnya. Oke, baik, terima kasih Hadaya. Di sini saya Aris akan menjelaskan tentang grafik analisis jaringan. Berdasarkan hasil pemodelan grafik yang telah saya lakukan menggunakan algoritma tata letak Port Atlas 2, saya menemukan sebuah anomali struktural yang sangat menarik. Jika kita perhatikan visualisasi grafik layar, secara visual jaringan ini tidak membentuk satu kesatuan yang solid atau bagian komponen. Sebaliknya, justru jaringan ini Sebaliknya, jaringan ini justru terfragmentasi atau terpecah menjadi klaster-klaster yang terisolasi satu sama lain. Observasi visual ini kemudian dikonfirmasi secara kuantitatif oleh matriks statistik graph density yang berada pada angka ekstrim rendah, yaitu 0,001.
Nilai ini mengindikasikan bahwa interaksi yang bersifat sangat non-resiprokal atau tidak saling berbalasan. Artinya, hampir tidak terjadi pertukaran gagasan secara horizontal antar pengguna di kolom komentar. Lebih jauh lagi, data kami menunjukkan nilai network dan 1, 2, 3. Lebih jauh lagi, data kami menunjukkan nilai network diameter sebesar 1. Dalam teori graf, kondisi ini diklasifikasikan sebagai topologi bintang atau star network. Hal ini bermakna bahwa pola komunikasi yang terjadi hanyalah monolog vertikal dari audiens ke kreator tanpa adanya engagement silang atau diskusi antar audiens. Ini membuktikan secara struktural absennya ruang diskusi publik yang ideal di platform ini. Ya, untuk analisis lebih lanjut secara mendalamnya akan dijelaskan oleh Faridza. Terima kasih Aris. Di sini saya Fariza akan menjelaskan mengenai analisis komunitas dan aktor. Di sini kami menggunakan algoritma Levin. Jaringan terbelah menjadi 4 komunitas dengan nilai modularitas 0,706. Angka ini sangat tinggi, menunjukkan batas antar kelompok yang sangat tegas. Oke, dari sini kita zoom in ke klaster warna hijau. Nah, di sudut ini kita melihat komunitas 1. Mari kita lihat siapa pusatnya. Ini adalah akun dari Salsa Ermina. Ini mempresentasikan klaster influencer. Audiens di sini memberikan dukungan personal, emotif, dan sangat royal pada figur ini. Lalu kita akan geser ke klaster warna ungu. Nah, di sini ada 2 komunitas yang terpusat pada akun Minus. Ini adalah klaster informasi publik atau berita. Setelah itu, kita menunjukkan area kosong di antara 2 klaster. Nah, perhatikan ruang kosong di antara keduanya itu. Temuan paling krusial kami adalah nihilnya jembatan interaksi. Jadi nggak ada edge yang menghubungkan audiens berita dengan audiens influencer. Ini adalah bukti visual dari echo chamber. Jadi mereka terkunci dalam gelembung informasi masing-masing. Mungkin sekian dari pembahasan saya. Selanjutnya akan membahas mengenai topik LDA yang akan dibahas oleh teman saya, Falik. Baik, terima kasih Farija atas penjelasannya. Di sini saya Falik akan menjelaskan analisis teks. Untuk yang pertama, kita menggunakan tools Google Colab. Kita memuat beberapa library yang dibutuhkan seperti berikut ini, dan juga memuat beberapa file tambahan yaitu singkatan lib.csv dan juga stopword indonesian.csv. Data set ini diambil dari Kaggle, di mana membantu menormalisasi teks yang telah disusun sebelumnya, di mana dataset clean yang sudah dibuat Hadaya dilakukan pre-processing lanjutan agar teksnya dapat seragam dan memiliki arti lebih spesifik. Lalu di sini dibuat dictionary atau korpusnya dan mencari jumlah topik yang sesuai. Dan menggunakan model LDA, di sini divalidasi, modelnya dihitung, coherence score-nya didapat ada 3 topik dengan masing-masing coherence score seperti berikut. Lalu topik-topik tersebut divisualisasikan dalam bentuk word cloud yang mengandung 3 topik. Untuk topik pertama adalah seperti berikut ini. Ini topik kedua. Ini topik ketiga. Dan juga menghasilkan file LDA result.html. File LDA ini dinamis, di mana menampilkan sebuah topik-topik. Oke, di sini saya akan mengartikan dari output yang telah dihasilkan oleh program.
Untuk hasil nilai coherence score sendiri adalah di 0,4855, di mana nilai di atas 0,4 menandakan bahwa model sudah sangat baik. Artinya, kata-kata yang dikelompokkan memiliki hubungan makna dan mudah dipresentasikan oleh manusia. Dengan analisis kunci, topik 1 dilakukan pelabelan topik. Di sini topik 1 kami beri nama disilusi politik dengan kata kunci dominan ada Indonesia, Prabowo, golput, dan rakyat. Ini membicarakan hasil dominasi kekecewaan pemilu di mana warganet tidak terlalu membahas substansi demo, melainkan mengaitkan protes dengan sikap golput dan penolakan terhadap figur politik tersebut. Lalu pada topik 2 sendiri adalah temuan yang sangat menarik karena ini berhubungan dengan analisis jaringan yang dilakukan teman saya. Di sini ada penyebutan akun kreator bernama Salsa yang bersanding dengan kata buzzer dan juga cair, membuktikan adanya kubu warganet yang sibuk menuduh pihak lain sebagai pasukan bayaran untuk menggiring opini publik. Dan terakhir, ada visualisasi topik ketiga yang diberi label kritik struktural. Dengan dominasi kata seperti berikut ini, ada rakyat, DPR, demo, negara, sistem, dan suara. Pada topik ini adalah wadah sebagai warganet menunjukkan bahwa percakapan yang terjadi murni berfokus pada titik tata kelola pemerintahan dan tuntutan langsung terhadap kinerja institusi negara yang buruk. Dan pada LDA.result ini ditampilkan nilai lambdanya yang stabil adalah 0,6, di mana tidak terlalu unik dan juga tidak terlalu similar. Seperti hasil model sendiri menghasilkan 3 topik 1, 2, dan 3. Topik 1 paling dominan dengan kata kunci yang kurang lebih sama seperti word cloud. Ini mendeteksi bahwa mayoritas warganet mengaitkan aksi protes dengan rasa kekecewaan, di mana topik 2 saling membahas tentang tuduhan adanya buzzer yang menuduh demo bayaran daripada membahas substansi isunya. Dan topik ketiga adalah mencakup 20% dari total percakapan yang hanya mengkritik tata kelola pemerintahan tanpa membawa figur politik ataupun serang antar kubu. Pada visualisasi LDA ini terlihat bahwa LDA topik 1, 2, dan 3 saling berjauhan yang membuktikan bahwa ketiga kelompok menggunakan kosakata berbeda dan mereka benar-benar cut. Pada visualisasi LDA ini terlihat bahwa 3 topik saling berjauhan antara topik 1, 2, dan 3. Ini membuktikan topik-topik berjalan sendiri atau komentar dari postingan TikTok tersebut. Tidak adanya diskusi yang terhubung antara 3 kelompok topik tersebut. Hasil analisis teks ini memvalidasi dari hasil sebelumnya yang dilakukan oleh teman saya terhadap analisis jaringan, di mana adanya struktur warganet yang terpolarisasi dan sekaligus mengidentifikasi akun spesifik seperti Salsa Erwina sebagai aktor paling berpengaruh secara struktural. Dan juga temuan profil aktor secara langsung memvalidasi bahwa ekstraksi mesin ini, khususnya pada topik 2 yang berlabel konflik narasi, algoritma menangkap kata salsa, buzzer, dan cair secara bersamaan tanpa temuan pemetaan aktor dari analisis jaringan. Kata salsa mungkin hanya akan dianggap sebagai kata acak oleh mesin. Namun berkat integrasi data dari keduanya, pengerjaan keempat ini dapat memvalidasi dari temuan-temuan sebelumnya. Sekian pemaparan hasil analisis yang kelompok kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.